kenapa kita perlu PCC, Pamekasan Call Care. Saya ini hidup di desa dan setiap saya datang ke beberapa desa, tidak sedikit beberapa orang yang tidak mampu ketika butuh layanan transportasi untuk bisa diantarkan ke pusat kesehatan. Bagi yang tidak mampu itu kadang mulai dari mau ke rumah sakitnya itu sudah berbayar. Bagi yang kendaraannya terbatas di daerah itu, sebagian juga saya melihat dengan mata sendiri dibawa pakai bak terbuka. Baru setelah itu datang ke pusat layanan kesehatan. Bagi yang memiliki pemahaman terbatas tentang BPJS, harus ngurus BPJS di saat itu juga. Ini realitas Pak Waldes. Dan kita sering bertemu dengan itu semua. Baru kemudian setelah itu saya berpikir bahwa sebagian dari prioritas utama dari 5 prioritas itu adalah di bidang kesehatan. Kira-kira di samping memperbaiki layanan di puskesmas dan di rumah sakit, langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk memberikan layanan yang excellent, cepat, dan mudah, serta murah kepada masyarakat. Di samping itu juga, sebagian juga yang lain ketika datang ke pusat layanan kesehatan juga merasa underestimate, tidak percaya diri. Karena bagi yang tidak punya kemampuan finansial, apalagi pendidikannya terbatas, datang ke pusat layanan kesehatan dan rumah sakit itu takut ketahuan semua penyakitnya. Baru kemudian kita merancang Pamekasan Call Care. Pamekasan Call Care itu dari persoalan itu baru lahir konsep. Dari konsep itu lahir model pendekatan yang dilakukan dan disepakati oleh kita menjadi tempat, atau Pamekasan Call Care itu sebelumnya menjadi tempat konsultasi kesehatan gratis dan menjadi alat untuk menjemput masyarakat yang membutuhkan fasilitas transportasi ke pusat kesehatan dan rumah sakit. Itu awalnya. Dari diskusi, kajian, dan beberapa langkah yang kita lakukan, lahirlah konsep Pamekasan Call Care. Kita siapkan nomor telepon yang 2 nomor telepon, 2 jalur nomor telepon, dan di situ ditunggu oleh petugas khusus yang dilatih oleh Dinas Kesehatan. Orang di seluruh kabupaten ini boleh melakukan konsultasi kesehatan, menanyakan tentang bagaimana hidup sehat, bagaimana harus langkah awal tentang keluhan kesehatannya di nomor telepon itu. Berarti nomor telepon itu harus terpublikasi, tersosialisasi masif di seluruh kabupaten. Setelah itu kita buat model publikasi yang agak masif dengan 3 pendekatan. Yang pertama, semua tempat publik kita tempeli nomor telepon dengan bahasa yang membuat orang agak penasaran. Ada istilah pelakor. Itu semata-mata untuk membuat orang memperhatikan itu. Sehingga setelah lihat pelakor tahu nomor teleponnya. Baru kemudian setelah itu di semua rumah. Yang ketiga di pasar dan di tempat ibadah. Termasuk bisa saja di sekolah-sekolah. Kenapa nomor itu penting? Karena dari nomor itu semua orang bisa melakukan konsultasi dan bisa menghubungi nomor telepon itu yang dijaga oleh petugas selama 24 jam. Betapapun sebagian dari petugas ketika saya tanya,
jam 12 malam, jam 2 malam, yang telepon sudah berapa orang, apa saja yang diteleponkan, tidak sedikit yang mengatakan hanya mau ngetes. Mau ngetes, Bapak sudah tidur apa belum? Itu sedang tidur, ada bunyi, terus ada bunyi telepon, setelah diangkat mau ngetes, apa benar ini Pamekasan Call Care. Sampai cara menerimanya, misalnya Pamekasan Call Care apa yang bisa saya bantu, cak maturana apa saya bisa abdina bentuk lagi keajunan, dan pilihan diksi dan kata-kata yang mempermudah dalam berkomunikasi. Baru dari situ muncul konsekuensi berikutnya. Konsekuensinya kalau kita ini mau antar jemput, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa terfasilitasi dengan secara gratis, kita butuh mobil di semua desa-desa. Mohon maaf kepada Pak Lurah jika tahun ini belum ada, mudah-mudahan di tahun atau di akhir tahun atau di awal tahun 2022 anggaran kita cukup untuk bisa menyiapkan mobil dan fasilitasi untuk kelurahan-kelurahan. Betapapun sekarang di lurah-lurah banyak di cover dari puskesmas dan rumah sakit terdekat. Dari situlah lahir beberapa dinamika-dinamika. Ada istilah guys pertama di Ramadan tahun 2020. Fitnah pertama karena diletakkan di gudang yang waktu itu gudangnya milik salah satu orang pengusaha, baru kemudian diviralkan. Baru setelah itu muncul dinamika berikutnya, bahwa pemerintah dianggap korupsi dari mobil sigap dan PCC. Di sisi yang lain, PCC ini mendapatkan penghargaan dari banyak kalangan. Penghargaannya karena misalnya di iNews kita mendapatkan penghargaan karena sigap, cekatan, cepat dalam memberikan pelayanan di saat pandemi. Adanya PCC, kita tidak berpikir ada pandemi. Bahwa ada Pamekasan Call Care itu di 2018-19 kita rancang, terus kemudian ada pandemi di 2020 masuk ke Indonesia. Bertepatan dengan itu ya Pamekasan akhirnya yang paling siap untuk itu karena ada Pamekasan Call Care.